Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah saat ini kita masih diberikan jatah usia, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal Ramadan ini. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amaliyah ibadah kita, dan tentunya Allah mengampuni segala noda dosa kita, dan Allah hantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan satu ibadah kepada kita, tentunya mengandung tujuan dan hikmah tertentu. Kalau kita cermati, kalau kita selami perintah ibadah saum Ramadan kepada kita, ada tujuan dan hikmah yang sangat luar biasa yang dapat kita petik hikmahnya. Salah satunya adalah saum Ramadan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kita sebagai makhluk yang biasa tentunya tidak pernah lepas dari kesalahan, dari kemaksiatan. Karena sudah dipastikan kita itu bukan makhluk yang steril dari dosa, kecuali para nabi yang dimaksum, yang dipelihara dan dijaga dari perbuatan dosa. Oleh karenanya kita harus senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Ramadan Karim, saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi salah satu sarana menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh karena itu marilah kita lakukan ibadah saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, yang dilandasi dengan keimanan, yang dilandasi dengan ihtisab, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang saum di bulan Ramadan dilandasi dengan keimanan dan ikhtisab, perhitungan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa terdahulu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah mengabarkan dalam salah satu sabdanya, as-salawatul khamsu wal jumu'ati ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun. Salat padu yang 5 waktu, salat Jum'ah ke salat Jum'ah berikutnya, saum Ramadan ke saum Ramadan berikutnya, mukaffaratun, menjadi penghapus dosanya apabila dosa-dosa besar ditinggalkan dalam lanjutan hadisnya. Sangat jelas hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, saum Ramadan ini menjadi sarana menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika masih diberikan kesempatan untuk hadir di bulan Ramadan, untuk melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Ini menjadi momentum terbaik untuk membersihkan diri kita dari noda dosa dan kemaksiatan yang pernah kita berbuat, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Bagaikan pakaian yang kita kenakan ini, ketika sudah dipakai maka harus segera dicuci. Walaupun pakaian kita tidak terkena lumpur, tidak terkena najis, tetapi tentunya ada daki, ada debu, ada keringat yang melekat, harus segera dibersihkan. Begitupun diri kita tentunya sering melakukan perbuatan salah, sering melakukan perbuatan dosa yang terasa atau tanpa disadari pernah kita melakukan dosa sehingga ada noda hitam di hati kita, baik melalui lisan kita, melalui penglihatan kita, melalui pendengaran kita, atau anggota badan kita. Oleh karena itu marilah kita lakukan ibadah Ramadan tahun ini dengan ibadah Ramadan yang terbaik, ibadah Ramadan yang terhebat, ibadah Ramadan yang penuh makna, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan yang bisa menghantarkan kita
kepada predikat orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, kemudian kita digolongkan menjadi orang bertakwa, insya Allah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat akan kita capai. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga mencerdaskan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.